warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga pada sore hari yang baik ini kita bisa menyelenggarakan diskusi ilmiah dengan tema yang kita sepakati. Sebelumnya mungkin Gomho bertanya kenapa Nahu ini saya datang ke sini dan ujuk-ujuk bicara di hadapan adik-adik. Sebelumnya saya ini seorang akademisi, Bang Alan juga sudah tahu. Saya seorang dosen di Stisip Bojobima. Sekarang lagi menyelesaikan studi doktor di Brawijaya. Saya sangat tertarik dengan kajian-kajian budaya seperti ini untuk memahami identitas kita dan siapa kita. Oleh karena itu, tanpa saya berbicara banyak Kak Dinda, nanti kita bisa diskusi dengan Bang Alan yang saya apresiasi beliau ini bisa dikatakan ahli karena beliau dari awal sudah banyak menulis dan punya karya tentang budaya Bima dan hal-hal yang berkaitan dengan kebimaan. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah, Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua sekaligus rahmat bagi seluruh alam. Saya ingin menyampaikan satu pesan, ini buat diri saya sekaligus buat adik-adik. Bima ini adalah mutiara yang hilang. Oleh karena itu tugas kita mencari mutiara itu supaya di laut, menggosok-gosoknya sampai orang melihat bahwa inilah Bima yang sesungguhnya. Nanti Bang Alan akan bicara banyak tentang hal-hal itu. Dan ke depan kalau saya dikasih umur panjang, kekuatan dan kesehatan, saya ingin menulis buku tentang Bima Negeri Sejuta Kori. Jadi bagaimana intekstualitas Bima ini sebagai negeri sejuta kori terhadap Murir Wokondai. Itu gambaran nanti. Ya, barangkali itu sebagai prolog saya dan saya serahkan sepenuhnya kepada Adinda Murir. Kepadanya di sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber Daya Madini dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan hari ini, dan alhamdulillah puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Sang Ilahi Rabbi, penguasa jagat raya yang tak terbatas ini, penguasa yang nampak maupun tidak nampak, di mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Sang Manusia Sempurna yang pernah hadir di muka bumi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantar kita dari peradaban yang biadab menuju peradaban yang beradab, sebagaimana peradaban kemanusiaan yang kita junjung tinggi dan kita jaga sampai detik ini. Lewat diskusi-diskusi dan kajian-kajian seperti ini dengan melibatkan orang-orang yang sudah mahir di bidang ini dan sudah lama bergelut meneliti dan membahas tentang jejak-jejak sejarah baik pada aspek-aspek peninggalan maupun kehidupan masyarakatnya. Alangkah baiknya kita sebagai generasi coba memahami kembali kajian-kajian sejarah dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk saling mengingatkan satu sama lain kaitan dengan kebiasaan-kebiasaan hidup yang membangun nilai. Maka kita mengangkat judul ini atau tema kajian falsafah kebimaan dalam konteks majalah Bodah dan Kekinian. Kajian ini arahnya atau gambarannya coba mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana perbandingan kehidupan orang dulu yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip hidup di tengah masyarakat, yang kemudian kita bandingkan dengan keadaan Bima dalam kekinian yang sudah jauh meninggalkan nilai-nilai leluhur, nilai-nilai agama karena pengaruh atau hegemoni berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin gambaran demikian yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah akan ditelaah habis oleh
abang kita semua atau pembicara kita pada kesempatan ini. Untuk itu kita simak baik-baik saja penyampaian dari Dahlan Malingi kaitan dengan tema kajian ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, waktu dan kesempatan kami serahkan. Ya baik, izin Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sampai berapa lama kira-kira kita punya? Jam 5 orang. Iya. Setengah 6. Ya. Ini komunitas apa ya? Filsafat Institut. Apa namanya? Madrasah Filsafat Institut. Madrasah Filsafat Institut. Jadi saya menyampaikan ucapan terima kasih atas gagasan cerdas dari adik-adik yang menggagas kegiatan seperti ini. Memang sejak saya masuk menjadi kepala museum ini, saya ingin ada komunitas-komunitas yang memang mengisi secara rutin kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena saya sudah menetapkan visi museum ini sebagai ruang publik dan rekreasi, pusat studi sejarah dan budaya, dan penanaman nilai kearifan lokal. Jadi sekarang memang kegiatan di Museum Asimboja ini sudah terpola dengan program yang saya gagas, itu program Soba Asi atau Sahabat Museum. Jadi adik-adik ini adalah sahabat museum yang tugasnya adalah melaksanakan kegiatan di museum, menjaga, merawat, dan betul-betul menjadi kebanggaan bersama lah Museum Asimboja ini. Hari Jumat Sabtu itu sudah jelas kegiatan tari. Hari Selasa dan Kamis itu ada kegiatan kursus bahasa Inggris. Tapi mereka bahasa Inggrisnya ada seputar Asimboja untuk menerjemahkan koleksi dan seluruh di sini. Kemudian yang masih kosong ini memang Senin, Rabu, sama Minggu. Nah, kalaupun bisa disepakati setiap Rabu itu ada kajian sejarah dan budaya, Senin saya bisa rancang kelas aksara Bima. Jadi setiap hari itu ada kegiatan-kegiatan yang memang diisi oleh komunitas itu untuk melaksanakannya kegiatan-kegiatannya. Tetapi memang tetap kita minta kesadaran agar tetap membayar misalnya karcis masuk sekaligus parkir gitu, karena itu karcis itu adalah ranahnya PAD, pendapatan asli daerah. Jadi untuk di-store ke Dinas Pariwisata gitu. Kita itu udah dikasih target karcis akeke sendake segura jadi beiba pariwisata kah, sehingga kita harus memenuhi itu. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan ini kita memang mengisi Asimboja ini dengan berbagai kegiatan sesuai dengan visinya tadi. Yang kedua, kembali pada topik ini. Topik ini saya rasa cukup menarik di tengah hempasan berbagai falsafah ideologi yang bertarung pada saat ini. Pertarungan kita tentang ideologi itu sebenarnya sudah diawali sejak kita merdeka 75 tahun silam. Ada nasionalis, ada komunis, ada agama. Nah, Sakom itu pertarungan ya bahkan sampai sekarang gitu. Jadi mulai tahun 20-an, 48, 65. Kalau kita lihat konflik yang terjadi itu sebenarnya itu pertarungan ideologi. Ada paham komunis, ada paham agama, ada paham nasionalis. Semuanya itu bertarung, memperebutkan posisi. Dan ternyata kita telah melewati itu semua. Dan sekarang kita ditambah lagi satu, yaitu tentang hilafah, komunisme juga. Dan sekarang ini ya lagi gencar-gencarnya urusan itu. Kita duduk di 30 September 2020, flashback ke 30 September tahun 65 gitu. Tetapi kita harus ingat bahwa masyarakat Bima itu memiliki falsafah yang luar biasa. Kalau saya sebut itu sebagai the local wisdom to be the global, yaitu majalah Bodahu ini. Majalah Bodahu ini menurut beberapa tetua dan termasuk apa yang ditulis oleh Abdullah Sayyid dalam buku Sejarah Bima dan Asimboja itu disebutkan di sana bahwa
majalah bertahu adalah dahi mendaki lapodana. Jadi ungkapan yang lahir bersama peradaban dan maja lapodana. Bahkan ada yang memprediksi itu jauh sebelum Islam. Kalau oleh Sultan pertama mencetus bahwa Kesultanan Bima itu berdasarkan majalah berdahi yang bersumber dari Al-Quran. Ada 112 ayat tentang takut dalam Al-Quran itu. Dahu itu adalah takwa. Takut itu sebenarnya adalah takwa. Jadi ada 112 di Al-Quran itu tersebar kata-kata takwa. Takwa itu takut. Sehingga lalu kita menetapkan falsafah majalah berdahi. Jadi ada sekitar 112 ayat di Al-Quran. Jadi majalah berdahi itu adalah falsafah yang bersumber dari Al-Quran. Karena apa? Sesungguhnya tidak ada rasa malu tanpa rasa takut, dan tidak ada rasa takut tanpa rasa malu. Itu menjadi satu kesatuan. Dalam satu diskusi dengan beberapa tetua, saya mendapatkan satu kekuatan dalam majalah berdahi itu. Kenapa maja dahu itu harus disambung dengan kata lako atau dengan, tidak disambung dengan kata dan atau roh, misalnya maja roh dahu. Tapi kenapa harus maja lako dahu? Karena menurut para tetua, dua kata itu maja dahu dinikahkan, menggahirkan nikah. Menggahirkan nikah dari kata yang dinikahkan. Jadi dia dinikahkan kata ini menjadi satu kesatuan, tidak terpisah. Maja musim dental apa dahu musim dental apa maja. Gitu. Jadi itulah menjadi majalah dahu. Orang menikah itu masa Ani dan Amir? Tidak, Ani dengan Amir. Dalam undang-undang nikah doang mesti penet dengan, mesti kanin kata lako atau dengan. Jadi ini satu kesatuan yang utuh dan bulat, menjadi satu kesatuan makna yang tidak terpisahkan satu sama lain. Maka dalam satu artikel itu saya pernah menulis majalah berdahu itu sebenarnya Pancasila bagi masyarakat Bima yang telah ditanamkan sejak berabad-abad lamanya. Kenapa? Karena menurut founding fathers kita itu Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai. Jadi nilai-nilai yang sudah tumbuh lama dalam masyarakat Nusantara itu. Ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, dan ada nilai-nilai keadilan. Itu yang termuat dalam majalah berdahu. Kenapa demikian? Karena memang orang Bima, orang tua itu menitipkan kepada anaknya itu majalah berdahu. Dia dirasa doh. Su'u sewa'u, sia sewale. Gahi kami pahu. Jadi ini ungkapan-ungkapan yang mendukung majalah berdahu. Dulu saya kuliah, tidak ada yang saya bawa. Hanya satu kata yang diucapkan oleh orang tua saya, majalah berdahu pun gaya dirasa doh. Patuhu adat istiadat akar. Ya sebagaimana pepatah ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus bisa menyelesaikan, itulah majalah berdahu. Dan generasi majalah berdahu ini adalah generasi-generasi yang sudah sukses dari Bima ini di mana-mana, tokoh-tokoh kita. Tetapi mohon maaf, terjadi pergeseran nilai kita. Generasi ngomong agak berbeda dengan generasi Mtoire. Dong Mtoire lauken coki sih, lah sekolah ya saya tahu. Lauken coki, ini wara HP, ini wara anu, ngadu bedong tua ka, warasi wara wati-wati. Tapi bagaimana dia bisa survive di negeri orang? Karena majalah berdahu itu. Orang-orang Bima dulu selevel Harun Ar-Rasyid sampai generasinya Hamdan Jufa itu adalah generasi yang dititipkan kaindahi akil, kaindahi majalah berdahu. Mereka bisa survive kenapa? Karena majalah berdahu dasarnya. Sedoh warluang ngaji, kemudian di sana menjadi guru ngaji. Dia disigir langga, tei ngaji anak do, tema pahane, guru apa orang-orang tua itu, orang tua dari anak-anak yang belajar ngaji itu, maha gratis disigir ho pedomtoin. Ya sekarang enak ada kos,
Bahkan mungkin ada yang memiliki kos yang Lex di sana kan, yang ada AC dan lain-lain. Itulah generasi majalah Bedahu yang sudah memang terpatri dalam masyarakat Bima sejak lama. Majalah Bedahu ini tidak berdiri sendiri. Majalah Bedahu ini bukan ungkapan, bukan perkataan, tetapi dia sikap yang terpatri dalam dirinya. Jadi doa majalah Bedahu ini jelas-jelas terpatri dalam sikap hidupnya sehari-hari. Dan jangan coba-coba kita menyebut dalam majalah Bedahu ini tanpa kita merealisasikan apa sih majalah Bedahu. Karena ini adalah sumpah. Sumpah ini majalah Bedahu ini sebenarnya. Sumpahnya apa? Maja di dunia ya seori, maja di akhirat hidup ori. Jadi majalah Bedahu ini lain gahi dunia tapi lain akhirat. Eder muab do saya dom totua. Majan dai di dunia cuma pura misalnya dai pangang. Gori bui do sembah selesai dai laut tapi mbora majan dai. Karena do misalnya pangang dai rake dai lo pindah dompu. Mbora majan dai rake ini karena dai orang akadei. Kemudian kita mencoba menjadi orang baik di sana. Selesailah majan dai ka etek seori dai ni. Tapi orang pangang dai itu ori di akhirat kan majan dai piare. Itu yang dimaksud majalah Bedahu itu sumpah hidup dan mati dia. Karena maja di dunia seori, maja di akhirat hidup ori. Jadi ini bahasa majalah Bedahu ini bahasa akhirat. Lain yang gahirat haram atau Abdul Kahir Atta lain. Entah dari mana sumber itu juga lahirnya majalah Bedahu. Ini yang disebut dengan kekayaan hasanah tradisi lisan. Dia tidak diketahui siapa sih yang mencetus itu. Tapi yang jelas cetusan ini masyarakat Bima, leluhur lain si A, si B, si C. Ini adalah milik bersama kita yang perlu kita letakkan terus, kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Karena majalah Bedahu ini sebuah janji kita. Karena orang gahi kan dede, gahi mendaki labo dana. Kenapa? Dalam satu ungkapan disebutkan kidi ka kidi podang gomi weki, dahu ke dahu podang gomi ade, indo ka podanam dan gomi. Inilah majalah Bedahu. Tegaklah berdiri wahai diri, takutlah engkau aduhai hati. Sesungguhnya tiada tanah yang tidak memakan. Ndai serage dinhab tanah serage. Makanya majalah Bedahu ini adalah fondasi yang harus terus kita pegang. Indah aja menghidup nanti kecian. Akhir, aku menghidup doma orang-orang yang ngaji video itu. Ini dasar-dasar ini tasawuf. Hanya orang-orang sufi sebenarnya yang mampu menuju ke apa yang disebut majalah Bedahu. Dari akhirnya 0,30% waktu lainnya. Ini sufi yang ciptakan ini sebenarnya. Nah, beberapa ungkapan yang juga menjadi fondasi, menjadi penguat eksistensi dari majalah Bedahu ini adalah beberapa ungkapan. Ini berkaitan dengan iman dan takwa. Dalam satu ungkapan disebutkan iman di ngaham, maja di kalim, dahu di lombok, wati sindeden, tuna di morim, coki di maten. Jadi iman adalah makanan. Keimanan kita ini sesuatu yang tidak nampak. Kadang daike cahalo sembea, kadang waktu. Itulah grafik yang diibaratkan dengan naharane. Daun hido sih jelas akan berbuat apa saja. Berbuat yang brutal juga karena lapar, karena tuntutan perut. Karena orang gahi tak kadega sesungguhnya kemiskinan itu mendekatkan kita pada kekufuran. Itu iman di hari. Jadi persoalan perut itu selalu saja menjadi masalah. Demo, korupsi segala macam itu karena persoalan perut, persoalan nafsu sebenarnya. Sehingga kita menyebabkan iman kita itu naik turun grafiknya. Osir cah sembea keke, wati naik walire,
di Cahawali. Oh, suara donem lo sembia di musola lo batu. Pengalaman kan, ini pengalaman daerah. Oh iya. Jadi iman itu naik turun. Itulah iman di ngaham. Maja di kanim. Malu itu adalah pakaian kita. Kalau orang saja secara harfiah tidak berpakaian, dia tidak punya rasa malu. Kadang maja ada, mai tamu ronda lain. Dia harus berpakaian. Itu secara nyata. Dahu di lombom. Takut itu adalah selimut kita. Jika tidak demikian, kita akan hidup merana, mati tersiksa. Jadi iman, maja, dahu. Itu yang menjadi ungkapan pendukung bagaimana majalah Badahu ini menjadi aspek yang memang sangat kental dalam kepribadian kita. Nah, dalam buku Anwar Hasnun itu disebutkan ada empat aspek sebenarnya yang dikontrol, yang harus menjadi kontrol dalam kita mengamalkan falsafah majalah Badahu. Ada 4 aspek. Yang pertama, aspek self introspection. Apa itu self introspection? Adalah introspeksi diri kita sendiri. Jadi majalah Badahu itu harus mulai dalam diri kita, bukan orang lain. Bagaimana diri kita dikontrol oleh falsafah ini? Senantiasa maja, senantiasa majalah Badahu itu. Yang kedua adalah bagaimana kita majalah Badahu terhadap sesama manusia. Itu menyangkut norma-norma yang ada di dalam masyarakat kita itu. Norma-norma yang telah disepakati oleh masyarakat, tidak boleh dilanggar dan lain-lain. Kita malu untuk melakukan itu dan takut kepada manusia maupun takut kepada Sang Khalik. Itu adalah majalah Badahu dalam aspek hubungan manusia dengan manusia. Kemudian ketiga adalah manusia dengan alam, lingkungan sekitar. Yang keempat adalah bagaimana hubungan manusia itu dengan Tuhan. Ini yang tertinggi. Malu dan dengan takut itu sebenarnya yang tertinggi adalah malu dengan takut kepada Allah, kepada Tuhan. Karena semua gerak-gerik kita ini tidak ada yang luput dari catatan Tuhan. Bunekanda ini maja di dunia seori, maja di akhirat ori. Ini Tuhan ini yang aspek yang keempat ini berhubungan dengan maja di dunia seori, maja di akhirat ori. Nah itu sebagai fuumori atau tiang hidup bagi orang Bima. Majalah Badahu ini mengandung berbagai konsekuensi dalam kehidupan kita. Yang pertama, suhu sewau sia sewale. Suhu sewau sia sewale itu lainnya sia garam. Suhu itu menjunjung, sewau itu sekemampuan, sia itu menahan. Sekuat lengan kita. Jadi suhu menjunjung, sia itu menahan, sawale itu sawale angke beritahan lagi. Ini apa adik-adik? Dalam kita berada di masyarakat, baik kita itu sebagai pribadi maupun sebagai aparat, tetap kita harus suhu sewau sia sewale. Jadi apalagi di tengah kita ini tahun-tahun politik misalnya, pemilu dan lain-lain, kita harus betul-betul sebenarnya menanamkan pada diri kita itu suhu sewau sia sewale, menjunjung tinggi amanah sekemampuan lain kaporo doro jabatan lah, sehingga kita tidak mampu untuk menjalankan jabatan itu. Kenapa? Karena jabatan itu nanti juga kita pertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga di Kesultanan Bima itu lahir satu ungkapan Tohon Paranahu Surat Daulah Perdana. Itu kalau diterjemahkan luas sekali. Lainnya Tohon Parandai akan DPR, saya pernah berdebat. Di sana itu ada kalimat Tohon Parandai Surat Daulah Perdana. Ndai dengan Nahu itu berbeda. Ndai itu jamak, Nahu itu sendiri. Mereka itu mengatakan ndai karena kolektif kolegial. DPR itu kolektif kolegial, tapi saya bilang raja dulu itu tunggal. Maka dia Tohon Paranahu Surat Daulah Perdana.
Karena pertanggungjawaban di hadapan Tuhan itu tidak dipertanggungjawabkan secara bersama-sama, tapi dipertanggungjawabkan nafsi-nafsi dai. Aura rabindai, konen keputusan DPR itu adalah kolektif kolegial, tapi tetap pribadi-pribadi dimintai pertanggungjawaban. Saya ndak, itu juga tanda tangan kok. Ya kamu yang tanda tangan itu yang mempertanggungjawabkan tanda tanganmu. Yang itu ya lain lagi, punya Pak Dokter lain wali tanggung jawabnya. Jadi tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan itu yang kolektif kolegial. Maka setelah saya katakan itu baru mereka rubah. Karena dasar kaum Paranahu Surah Daulah Bedana kan tunggal raja itu dulu. Kan kita tidak republik dulu kan, tapi dinasti. Tapi dinasti Kesultanan Bima itu setelah saya kaji, dia adalah dinasti kerakyatan. Karena lahirnya falsafah-falsafah itu betul-betul menunjukkan bahwa dia kerakyatan. Di Asia ini kan tidak ada kursi kebesaran raja, tapi si kebesaran sultan. Tidak punya singgasana ini dia. Dia hanya punya satu tikar yang disebut di Piumpure. Disitulah dia duduk, dan memang duduk dokan dakep atau tiara-keteran. Beda dengan raja dan sultan di Jawa itu dia punya kursi kebesaran. Di sini tidak ada singgasananya kok. Kone kereta kencana na Tiwaran, dokarau no iha tadi lah. Tidak ada dia punya kursi kebesaran. Nah kembali tokoh Paranahu tadi itu, kenapa menjadi sumpah? Itu sumpah yang berbasis majalah Betahu. Tokoh Paranahu Surah Lodana itu karena dizalzali oleh begini. Pada saat pelantikan raja itu, sebelum dia dipasangkan keris kebesaran mahkota itu, dia diperlakukan seperti rakyat biasa. Dia duduk bersila didampingi para juri. Ponggo si sewa tutan, pai kendake, lantik do zaman akhirnya. Karena seperti Profesor Salim Said mengatakan, orang Indonesia itu tidak pernah takut dengan apapun. Kone sumpah di atas Bible dan Al-Quran, dia tidak takut. Kemungkinan toh ponggo sebetulan akeh ampunan dahulu. Dulu raja itu begitu, dia dilantik itu dipasang kapak di atas kepalanya, lalu gelaran itu mengatakan seperti ini. Nggo. Nah, lai selampal korawim, akeh ponggo imhabab biaya tutang. Nggo re sampai awan. Nggo itu adalah ngomi, tapi awamai ngomi. Jadi ngomi apalah yang ndaim ya misalnya deh. Ita lah misalnya. Jadi nggo wau atau ngomi ita paling rendah. Maka kenapa ada nahu? Dijawab oleh raja itu tohom Paranahu Surah Daulah Dana. Jadi sebagai perlawanan dari kata nggo itu, maka dia jawab nahu. Ake ponggo di mahabab biaya tutam. Batis kalampam rabim, batis si batis si nalai si ngahila rabim atau ngere pahu itu, jadi nalai si ngahila rabim ake pogo di mahabab itu. Pai kendake pelantikan pejabat yang gori pelanti sukaroala lantik ke ake wali. Secara adat mungkin ada jerak. Salim Said kan dalam satu ILC saya pernah nonton. Orang Indonesia tidak ada yang ditakuti. Koner sumpah di atas Bible, Injil dan Al-Quran, di atas kitab Veda, tidak takut dia. Karena tiwara jauh-jauh gaina. Singapura itu takut karena dia berada di lautan Melayu. Israel itu takut sebenarnya Israel itu karena dia berada di lautan Arab. Karena ketakutan itu, maka dia harus menjadi kuat. Dahu diserang ke negara melalui, maka dia harus kuat di negara ini. Singapura juga harus kuat karena dia berada di tengah lautan Melayu. Maka dia harus kuat ekonominya, dia kontrol semua. Dan bandar terbesar saat ini untuk perdagangan internasional adalah Singapura. Kalau dia tidak kuat, Singapura itu hancur Pak. Singapura itu negara sebenarnya Singapura kan. Indonesia ini dengan maraknya korupsi merajalela di mana-mana, tidak ada yang ditakuti. Tiwar tahu kaina. Kone sumpah ke kalau orang, kau betul ponggo akhirnya lo aku tahun. Itu maksud saya. Ndayake, bayangkan sebuah jabatan
Cincau cara rau dari do makai mahasiswa doro gini. Toh kai wali kota ka pembina. Bupati ka pembina, misalnya organisasi dia pembina. Dari motor ko orang bupati. Tapi ke orang uru ke masyarakat. Ber ketua partai, bera itu segala macam. Warapa organisasi karate, tahu ketua bupati ka, tahu ketua wali kota lo kemudian lo sepiti. Kan deh. Tapi kan ini membebani usia sewali kan dia punya beban pada akhirnya kan. Kau tidak di kepala rumah tangga setengah mati. Aku balik pun dari pemimpin yang lebih besar. Do mentoire di era kesultanan dulu itu waktu luar nabehap orang dua orang tampu misalnya tidak di negara sampai pensiun mati lah no gelara kah. Edep di kerabi bisa gelara edep pak. Waktu ini tidak di jeneliti, tidak di akhir. Dendai ake wa ndak di bupati ni ndak di ketua partai ndak di wali ete ake segala macam. Jadi 20 orang tengah mati ditanggung Pak. Inilah makna dari tahun pernah surat dana majalah bertahu kemudian suhu sewau usia sewali. Dalam falsafah masyarakat Bima itu ada satu yang sangat menggelitik berkaitan dengan majalah bertahu ini, yaitu tentang menjalankan amanah. Tadi sudah menjunjung tinggi. Kita menjalankan amanah. Warang gain taka dekat taki taho ana diiba itoh bau. Amanah dijalankan dengan baik, anak di pangkuan dilepas. Ini apa maknanya? Kita tidak boleh nepotisme. Apapun tugas pemerintah, tugas negara, kita simpan dulu urusan keluarga, urusan pribadi. Tetapi sekarang kenyataannya apa? Kau nih Honda Dine saya rawi termasuk. Lo oto kebe diambah kan misalnya itu. Lo dia kayak dari Kolorang oto Dine sedang orang. Ini kan sebenarnya kalau patut putusin kayak ake kayak berarti wara dong bisa kan oto Dine. Lah kalau awam tara lo dia kalau keluarga. Cincau apa mahasiswa tapak kalau dia yakaro pelat merah dong. Nah itu tadi. Jadi dalam falsafah majalah Bodoh ini juga melekat Pak Dokter terkait tidak hanya terkait dengan kepribadian, tapi berkaitan dengan kepribadian kita dan juga pemimpin. Karena apa? Setelah sumpah tadi itu, ake ponggo di habab biaya tutang nalaisi ngahin orawi sampai ke peraja toh pernah surat daulah udana. Setelah mendengar ikrar raja itu, ini kan ijab kabul sebenarnya ini pelantikan ini. Tiwara pelantikan di dunia kan mendake. Mahasiswa Iya. Seperti wisudara Nepal. Yudisium. Jadi ini ijab kabul antara rakyat dengan raja. Ake ponggo, pohon pernah surat daulah udana. Lalu setelah itu rakyat mengungkapkan satu kesetiaan kepada raja ini. Karena dia sudah titipkan harapan bahwa dia sudah menumpukan harapannya kepada raja. Akhirnya oleh rakyat menyatakan ita rumahku mendak diangi, madadoho mendak diroo. Ita rumahku mendak dinawa, madadoho mendak diseru. Engkau tuanku menjadi angin, kami menjadi daun. Engkau tuanku menjadi nyawa, kami menjadi raga. Jadi daun itu akan berhembus kemana angin itu berhembus. Tapi lau ke angin teteh lau ke roh. Nawa lau suruhmu sudah menyatu. Nyawa dengan raga itu menyatu. Itulah kesatuan antara rakyat dengan pemimpin. Jika dua hal ini terwujud dalam kepemimpinan, maka apa yang diamanatkan oleh senandung, ada senandung kende itu. Dasar ondarina, jauh renduna. Lino melada mina. Itulah yang disebut dengan baldatun toibatun warabun gafur. Dan sekarang apakah keadilan itu sudah tercapai? Kesejahteraan masyarakat sudah tercapai? Maka kembali tadi falsafah inilah yang akan menjadi pengikat pribadi kita. Pribadi lain ini. Sehingga lahirlah satu cita-cita dalam majalah Bodoh itu
menjadi bunga setako dan menjadi bunga semoho. Bunga setako adalah bunga setangkai. Falsafahnya adalah seorang diri manusia itu ibarat setangkai bunga yang menebar harum kebaikan pada lingkungannya. Dan lingkungan itu adalah bunga semoho, bunga sekuntum, jadi kumpulan dari pribadi-pribadi raja dan rakyat. Coba kita lihat di lare-lare ini. Lare-lare ini sudah berusia 279 tahun. Ada ukiran-ukiran di lare-lare ini. Ukiran dari jauh bunga setako. Bunga setako itu melambangkan kepribadian. Seperti bunga, itulah majalah Bodawi. Mahkota itu saya sudah buka mahkota itu. Ternyata mahkota itu bunga setako, ukiran keliling mahkota. Jadi leluhur orang Bima itu menciptakan suatu atau mencetus sesuatu itu penuh dengan makna falsafah, penuh dengan filosofi. Jadi cincau loh kajian ngomong ini penuh dengan filosofi. ASI ini saja ini penuh filosofi. Kenapa dia disebut ASI? Di paten dari ASEAN atau istana. ASI itu secara harfiah berarti mengeluarkan. ASI ini ASI kolosal. Baik dari dalam perut maupun dari dalam alat kelamin, dari mulut maupun alat kelamin. Itu bermakna kolosal sampus sih, asli. Tetapi karena dia menjadi filosofi yang menyatu, dia adalah menjadi pusat pemerintahan, tempat tinggal raja dan sultan beserta keluarganya. Dan di sinilah tempat pusat peradilan dan lain-lain. Asli kolosal pun sampu supaya dia jadi bersih. Itu filosofinya. Asi kelende misalnya. Asi kelende itu perut. Itu menunjukkan satu filosofi bahwa tele aka menggana tarak ini. Jadi dom tua ba arak ini tele aka. Jadi asi kelende re merenggana raja-raja ke. Kelende aka sih. Lokon aka sih. Aka ku lokon, ake ku anak. Sehingga dalam silsilah kerajaan Bima itu kan adik kakak terus. Anak, kalau sultan itu masih kecil dilantik, maka yang menjadi bapaknya itu adalah orang dari Asi Kelende itu. Wali kerajaan. Jadi dia itu walinya. Jadi dia diasuh dulu sebelum menjadi remaja. Sultan-sultan itu banyak dilantik usia 9 tahun, usia 13 tahun. Nah, setelah dia dewasa, maka dia wali itu melepaskan kepercayaan kepada yang dipangkunya tadi. Itulah memang berkaitan. Jadi kupasan tentang majalah Bodawi ini sangat luas karena majalah Bodawi ini menyangkut seluruh aspek kehidupan. Tapi itu satu tadi intinya itu adalah menjadi pribadi yang majalah Bodawi adalah menjadi setangkai bunga untuk menjadi sekuntum bunga, sehingga melahirkan satu tatanan kehidupan masyarakat yang diamanatkan oleh Al-Quran, yaitu baldatun, thayyibatun, warabun lahum. Demikian dulu, terima kasih. Nanti mungkin ada pertanyaan dan lain-lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sedikit masuk ini Adinda supaya mencoba membuka cakrawala berpikir adik-adik semua. Ini luar biasa. Pada intinya yang disampaikan oleh abang kita tadi, Bang Alan, bahwa Bima ini syarat makna dengan falsafah. Oleh karena itu, saya sebagai abang kalian sekaligus ya, akademisi di Bima ini sangat mendambakan dan memimpikan adik-adik ini punya karya yang selalu mengarah kepada falsafah Bima ini. Misalkan mahasiswa hukum menulis hukum budaya lokal dalam falsafah majalah Bodawi. Misalnya dari pendidikan, ya dimensi pendidikan majalah Bodawi. Kita lihat lokal ini. Karena ternyata ini pengalaman saya, di luar sana orang-orang luar negeri itu sangat ingin tahu apa isi yang ada di kita ini. Sehingga kalau ada yang berkeinginan melanjut studi pada jenjang yang lebih tinggi, jurnal-jurnal itu banyak sekali melirik hal-hal yang bersifat lokal wisdom itu tadi.
Oleh karena itu kenapa? Karena ini adalah diri kita, milik kita. Maka saya selalu katakan Bang Alan kepada beberapa momen, orang tua kita zaman dulu itu orang yang sangat tingkat kecerdasannya sangat tinggi, mampu mengambil agama Islam yang di Arab itu mengkontekstualisasikan dengan bima. Sehingga ada kata majalah berdahulu, takwa dan sebagainya. Itu harapan saya yang pertama. Jadi saya ingin adik-adik ini dengan diskusi seperti ini, Anda bisa mengupas lebih jauh lagi dari perspektif keilmuan Anda. Yang hukum apa, majalah berdahu, yang pendidikan apa, yang sosial apa. Saya juga kemarin bermimpi ingin menulis buku Bang Alan, tapi mudah-mudahan ini Allah memberikan kekuatan dan adik-adik juga bisa meniru. Ingin menulis buku kepemimpinan dalam perspektif majalah berdahu. Nah, kenapa ini penting diajarkan, disampaikan kepada adik-adik semua? Kita tidak tahu kita ini akan jadi apa. Barangkali ada jadi DPR, jadi bupati, kepala dinas A, B, C, dan D. Dan kita sudah memiliki falsafah itu ketika jadi bupati, bupati majalah Bodahu, kepala dinas majalah Bodahu, aktivis majalah Bodahu, majalah Bodahu, majalah Bodahu, dan majalah Bodahu. Inilah kita. Dan sebagainya, dan sebagainya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan lebih awal. Kita buka sesi diskusinya, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas wacananya dan penyampaian awal dari Bang Alan dan Pak dosen. Mungkin dari teman-teman ada yang mau mengajukan pertanyaan atau yang kurang dipahami dalam penyampaian tadi, dan beberapa hal yang ingin teman-teman gali kaitan dengan penyampaian awal, saya persilakan. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya lebih dulu? Ya, silakan. Sebutkan nama, asal, jurusan, semester apa? Yang keras. Keras. Alamat sampai semester 1. Dan ini membahas masalah sejarah. Saya mau bertanya dari mana asalnya kata Bima ini dan dari mana asalnya kata. Apakah Bima ini bahasa Indonesia atau ini bahasa daerah? Ya, sudah? Yes. Yang lain lagi, kita tampung dulu. Anda pernah membaca sejarah dalam perspektif perlawanan dan gerakan, atau istilahnya sejarah pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten. Tapi ada dua referensi yang pernah aku baca mengenai sejarah perlawanan ini. Seperti yang dikatakan tadi dalam konteks gerakannya, dalam konteks perlawanan rakyatnya. Pada saat itu pertama di dalam buku yang dituliskan oleh orang Jawa, dia Jawa Timur, judul bukunya adalah Perang Alia dan Perang Sabit. Yang kedua ditulis oleh generasi ataupun cucu dari 5 orang yang pernah melakukan pemberontakan di bawah pimpinan Orde Baru pada saat itu 1972. Nah, di dalam dua buku ini mengisahkan bagaimana perlawanan rakyat yang misalnya Ngali melakukan pemberontakan pada tahun 1908, walaupun pada saat itu kemenangan di dalam sejarah yang diamini oleh masyarakatnya itu adalah bahwa Ngali pernah melakukan perlawanan dan dia menang, padahal dalam sejarahnya masyarakat Ngali yang melakukan perlawanan sehingga terciptanya monumen di perbatasan desa itu adalah tanda bahwa Ngali tidak mampu bahwa Belanda mampu menaklukkan bahwa Belanda mampu menaklukkan masyarakat Ngali. Nah, kalau misalnya begini, tadi kan yang dijelaskan dalam falsafah Bima dalam konteks majalah Bodahu, dia aku nggak tahu misalnya tadi dia lebih spesifiknya dia lain dalam di masa kepemimpinan siapa. Slogan majalah Bodahu itu tidak dijelaskan secara spesifik, mungkin nanti bisa dijelaskan.
Namun pemberontakan itu adalah pemberontakan di bawah pimpinan Sultan Abdul Qaim. Sultan Ibrahim. Sultan kalau di dalam bukunya Sultan Abdul Qaim kalau nggak salah. Nah, 1901 Ibrahim. Nah, pemberontakan itu yang dimana ada konspirasi yang dianggap oleh masyarakat pada saat itu, ada konspirasi dan kesepakatan antara kerajaan dengan kolonialisme Belanda yang dimana untuk mengambil peti yang begitu banyak. Jadi, oke lah misalnya Kesultanan Ibrahim pada saat itu mengambil peti pada masyarakatnya itu nggak jadi soal, karena masyarakat Ngali itu mengamini bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh Islam dalam As-Surat Al-Maidah misalnya. Namun ketika ada konspirasi yang dilakukan oleh kerajaan pada saat itu dengan kolonialisme Belanda, sehingga masyarakat Ngali menganggap ini adalah konspirasi yang dimana melanggar aturan-aturan agama, melanggar aturan-aturan dalam Al-Quran yang dicantumkan misalnya dalam surat Al-Maidah. Sehingga pada jam 2 malam sebelum azan subuh, masyarakat Ngali melakukan pemberontakan dengan takbiran Allahu Akbar. Terjadilah pemberontakan pada saat itu. Nah, artinya kalau kita tarik pada misalnya pada persoalan sejarah, punya bahasa ada biar nahu bahasa apa tadi? Ainur nahu surat nahu berdana, istilahnya begitu, atau majalah Bedahu. Nah, kalau diistilahkan, kalau ditarik dalam penjelasan tadi, maka saya bisa katakan secara subjektif Kesultanan pada saat itu tidak berlandaskan pada ajaran-ajaran ataupun sanksi jabatan yang dilakukan. Entah dia takut terhadap kolonialisme atau memang apa gitu. Nah, kita tarik lagi ke sejarah pemberontakan masyarakat Donggo yang dimana pasukan di Sultan ini, pasukan di Aceh yang dulu namanya adalah Lamonca dalam sejarahnya. Ini adalah pasukan kerajaan yang selalu melakukan intimidasi terhadap rakyat Donggo pada saat itu. Ketika masyarakat Donggo melakukan bahasa yang paling terkeren dalam gerakan mahasiswa adalah melakukan konsolidasi ataupun melakukan bersamaan untuk bagaimana membentuk perlawanan, akan tetapi pihak kerajaan dari pasukan Lamonca itu datang untuk melakukan intimidasi bagaimana masyarakat Donggo tidak melakukan perlawanan. Sama konteks dua hal yang dilakukan oleh dua desa ataupun dua wilayah ini adalah bagaimana menolak adanya konspirasi atau peti besar. Nah, majalah Bedahu yang diistilahkan Kabupaten Bima, kalau konteks dalam hal ini, tadi dalam konteks sejarahnya, kalau kita tarik dalam persoalan hari ini, itu tidak ada satupun yang menggunakannya, termasuk dalam pemerintahan. Tidak ada satupun misalnya bahasanya tadi siar, cukur segala macam itu tidak ada satu misal tadi abang sudah katakan bahwa pemerintah menjabat sana sini segala macam. Termasuk bupati dan wali kota dan sebagainya. Nah, itulah hari ini sehingga kalau kita mau mengajarkan bagaimana konteks majalah Bedahu dan istilah filsafat Bima, maka tawaran walaupun ini adalah tawaran yang secara subjektif dari cara pandang saya, maka pola pendidikan di Kabupaten Bima itu harus ada. Bagaimana dia harus mengetahui sejarahnya. Contoh misalnya di Yogyakarta itu ada mata kuliah khusus misalnya di Widya Mataram. Nah, Widya Mataram ini bagaimana dia menjelaskan sejarah peradaban masyarakat Yogyakarta pada saat itu. Dalam Kesultanan Hamengkubuwono, dia diberikan dalam dunia pendidikannya mulai dari SD sampai kemahasiswaan. Nah, itu ada mata kuliah khusus agar masyarakat itu tahu. Bukan kalau kita kaji di sana ternyata ini bukan memaksakan sejarah, ini bukan memaksakan budaya kami, kalian harus tahu. Akan tetapi ini adalah sudah menjadi kesepakatan masyarakat di sana bahwa dalam dunia pendidikan itu harus ada. Memang mata kuliah ataupun pendidikan yang mengenai konteks ke daerah agar masyarakat itu paham. Kalau kita membuka misalnya, saya mungkin Bang Alan ini adalah pakar sejarah. Kalau saya buka dalam analisis sejarah perkembangan masyarakat budaya Bojong, bahwa Bima ini nggak punya budaya, Bima nggak punya ras. Dia adalah masyarakat yang menomaden pada saat itu. Karena saya saja yang menggali misalnya persoalan sejarah yang di Yogyakarta, yang kami punya literasi kami punya kebudayaan namanya mungkin Bang Alan tahu adalah
Rimpu di Yogyakarta itu adalah fokusnya ke budaya. Kami pernah mendiskusikan apa budaya Bojo, apa identitas kita, ras kita apa keturunan kita, apakah kita ini rasnya dari mana, misalnya begini, misalnya di Papua adalah ras Malaysia, atau kita ini rasnya Melayu, misalnya dalam konteks budayanya kita apa, sukunya kita apakah suku Bojo, atau memang kita suku Bima. Ini kan nama daerah, misalnya tadi kawan tanya, misalnya Bojo adalah nama daerah dari mana. Ini kan dua hal yang tidak kita temukan sebagai generasi hari ini. Budayanya kita apa, terus apa namanya tadi, budaya dan ras kita dan segala macam itu. Jadi aku katakan aku adalah anak haram jaga sejarah, Bang. Karena kenapa? Kenapa aku mengklaim bahwa saya adalah anak haram jaga sejarah? Karena saya tidak dilahirkan oleh sejarah yang benar di tanah Kabupaten Bima ini. Saya adalah generasi yang dilahirkan oleh sejarah yang tidak benar. Karena kalau kita konteskan dalam agama, setiap generasi ataupun anak yang dilahirkan tanpa persetujuan orang tua ataupun agama, maka dia dikatakan anak haram dalam konteks agamanya. Kalau kita konteskan dalam ilmu pengetahuan, saya adalah anak haram sejarah yang tidak dilahirkan oleh sejarah yang benar. Jadi konteks budaya dan sejarah Bojo itu tidak jelas kalau saya lihat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih ya, Deven ya. Ada lagi atau Si B, ya 3, kita tampung 3 ya, biar yang cewek-cewek apa yang ditanya ini? Perwakilan? Kau sudah paham majalah Budahu ya? Masih ada? Ada pertanyaan? ya, dari dua pertanyaan tadi Bang Lan, yang pertama Mata lebih menangkap tentang mempertanyakan filosofi penamaan Bima dan Bojo ini, dan dari saudara teman kita Deven lebih pada telaah sejarah kaitan dengan eksistensi budaya dan identitas Bojo ini seperti apa dalam telaah sejarah sehingga muncul pengklaiman dan konflik-konflik pada masa Sultan. Dan mungkinlah tambahan juga dari Mata sekaligus ini juga bentuk pertanyaan ini yang menyangkut tentang eksistensi kekinian bahwa filosofi sejarah kadang tidak melekat. Setidaknya ada upaya-upaya yang mengikat untuk memberi penekanan supaya identitas sejarah ini bisa dilekatkan pada tindakan-tindakan, karena yang Mada lihat secara pribadi ya kan, kekuasaan itu merupakan suatu kehormatan kalau dilihat dari aspek hidup sekarang, bahwa yang berkuasa itulah yang terhormat. Ya kan? Jadi tidak ada lagi cerminan sejarah, identitas. Maka mungkin itu yang dikecam oleh saudara tadi pada pertanyaannya, karena hilang eksistensi. Dan itu dulu, selebihnya kita dengarkan tanggapan dari Bang Alan. Ya, terima kasih. Memang saya sudah memprediksi pertanyaan tentang majalah Budahu ini kemudian dikaitkan dengan sejarah. Saya tadi melukiskan yang indah-indah dalam perjalanan sejarah kita. Tapi ada sejarah kelam kan yang terjadi dalam perjalanan sejarah, yaitu pada masa tadi itu Sultan yang ke-13, yaitu Sultan Ibrahim. Timbul perang Ngali, perang Kala, perang Dena, perang Rasanggaro. Itu perang rakyat, itu perlawanan habis-habisan terhadap eksistensi kesultanan. Dan itulah yang menjadi catatan buruk sampai sekarang ini. Sehingga mohon maaf, ada yang dari Ngali nggak ini? Ada. Itu, ya dari Ngali. Itulah yang menjadi menjadi satu bawaan, sehingga ada satu proses generalisasi. Perang Ngali, perang Kala, perang Dena, perang Rasanggaro itu adalah perang pada masa Sultan Ibrahim.
Ya, tidak ada perang rakyat pada masa sebelum itu atau setelah itu. Nah, kalau masalah Donggo itu kan peristiwa Donggo tahun 70-an, tapi mungkin yang dimaksud ini perang Kala. Ya, perang Kala. Lantehi itu. Ya. Bayi Cahu juga. Ya, jadi ya Pak itu ya. Dan itu kalah kan? Ya, Kesultanan Bima kan ada kalah. salah satu panglima perang Donggo yang dipenggal kepalanya dan dikubur di yang berdurasi. Ya, jadi itu kekalahan. Tapi saya mulai dari Bima Bojo tadi ya. Saya pernah berdebat panjang dengan Muslimin Hamzah soal Bima dan Bojo itu. Nama Bima itu baru muncul pada abad ke-14 dalam kitab Negara Kertagama buku ke-13 itu yang menggambarkan perjalanan Mahapati itu dari Jawa terus sampai ke Bali, Guru, Lombok, Taliwang, Sangiang, Api, Bima. Itu tersebutlah nama Bima itu. Jadi mana yang lebih dulu ada, Bojo atau Bima? Apakah kita ini suku Bima atau suku Bojo? Jadi nama Bojo itu sudah ada jauh sebelum Bima itu ada. Jadi Bima ini adalah dalam teks, sedangkan Bojo itu adalah dalam tutur kita. Tidak pernah adik-adik itu berbahasa Bima itu. Dokter Beng ngomongin, dong Bojo, Bojo Be, Bojo Sape, Bojo Ngali. Itu adalah satu kesatuan identitas kita sebagai orang Bima. Jadi nama Bima itu baru muncul dalam teks Negara Kertagama, kemudian dilanjutkan oleh Tom Paires abad ke-15 dalam Summa Orientalnya, Kortesi itu. Dia menulis nama Bima. Dan bahkan Pulau Sumbawa ini disebut oleh Tom Paires itu sebagai Pulau Bima, bukan Pulau Sumbawa. Itu pada awalnya. Tahun 1900-an baru muncul istilah Pulau Sumbawa itu. Nah, kemudian teks-teks Belanda itu selalu memberi nama daerah ini dengan Bima. Tidak pernah ada teks baik dalam kerajaan maupun dalam teks Belanda itu yang memberi nama Bojo. Bojo itu selalu hidup dalam tutur kita. Jadi Bima itu muncul belakangan, Bojo itu lebih awal. Bahkan Helios Samsudin mengatakan bahwa kemungkinan nama Bojo itu tergeser menjadi Bima itu pada abad 14 itu. Jadi Bojo itu Cuhi yang Bojo itu berubah menjadi Bima setelah terbentuknya kerajaan, dan Belanda memang dalam teksnya tidak pernah menyebut Bojo. Dia tetap menyebut Bima. Lalu Bojo, suku kita itu Bojo, itu sudah diakui di mana-mana. Bojo itu di mana sih? Coba saya tanya sekarang, tapi sih Bojo nih. Coba, tapi potang Bojo ke? Donggo. Ya, Apakah di Donggo, apa di mana gitu? kalau di Bojo itu sesuatu yang abstrak, menjadi satu kesatuan identitas kita. Maksudnya Bojo itu sebenarnya kita ini. Dia tidak ada sebenarnya. Di mana sih Bojo nih? Saya lera pamadu akak. Melalui TPM, lo di Bojo. Dia kena, kau tahu lagi Bojo. Jadi dia itu abstrak. Dia itu adalah kita itu sendiri. Ndai aki si Bojo nih. Ndai mapehe aki Bojo nih. Do tente nggak ini melalui TPM, lo hari Bojo. Di Bojo ke foto warna penara, gara pengodu segala macam. Tapi potong Bojo itu hanya ada di dalam satu kesatuan identitas kita. Dia tidak teridentifikasi di mana itu Bojo itu. Itulah disebut dengan cita-cita, itulah disebut dengan identitas. Identitas itu tidak bisa dibuktikan oleh perkataan dan perbuatan, tapi oleh sikap kita, keseharian kita menjadikan Bojo itu. Nah, itu Bojo dengan Bima. Jadi ada yang mengatakan bahwa kita ini Dong Bojo atau Dong Bima, ya kita Dong Bojo. Bima itu hanya ada dalam teks, sedangkan Bojo ada di hati kita. Bojo itu ada di dalam menjadi identitas kita. Kone Dong Nompu kan, enggak Dong Bojo pula. Bojo Ben, Bojo Nompu. Di luar sana, kecuali sekarang kan lagi perang nih, mau bentuk suku Dompu segala macam kan itu. Nah, adik Evan tadi saya sudah prediksi kalau pertanyaan itu, karena yang saya gambarkan itu sesuatu yang caru-caru yang indah-indah. Nah, tapi tidak apa-apa saya jelaskan dalam tadi itu anak haram jadah wajar, karena memang kita mungkin
Yang pertama miskin pelajaran sejarah, yang kedua miskin diskusi seperti ini, sehingga tidak memandang sejarah secara utuh. Lalu kesalahan kita juga hari ini, terutama kita selalu memvonis sejarah masa lalu untuk konteks masa kini. Misalnya begini, dulu itu Sultan Ismail itu memperjualbelikan budak, menjual opium untuk membesarkan kerajaan. Setelah letusan Tambora itu 1815, tidak ada kerajaan yang bisa eksis, semua kolab. Ya. Lalu Sultan Ismail terpaksa dia menjadi bandar opium, menjual budak dari Manggarai dibawa ke Batavia, Jakarta. Sehingga lahirlah ada kampung Melayu, kampung Pulau, kampung Manggarai di sana itu budak dari Bima itu. Budak-budak dari Manggarai kan titi bawa di Donggo, kemudian bawa sedang di Batavia. Jadi itu budak Bima semua. Lahirlah kampung Manggarai, kampung Pulau, kampung Melayu itu dari kiriman budak dari sejak Sultan Abdul Hamid. Abdul Qadim, ya sejak Sultan Abdul Qadim. Sultan Abdul Qadim, Abdul Hamid, Ismail, Abdullah, Abdul Aziz, Ibrahim. Dede lo susunan kan ya. Nah, Abdul Hamid itu adalah miliarder. Kalau di era sekarang dia mempunyai satu istana cermin Haji Seninu itu. Siaga bandar berbagai bandar opium, bandar bunuh singgahiri kalau opium berarti narkoba punya akhir warang. Tapi harus diingat bahwa pada saat itu opium itu adalah legal, budak itu adalah legal. Lalu setelah penghapusan budak pada awal abad 19, maka itu tidak diperbolehkan lagi, opium tidak diperbolehkan lagi. Lalu kita mau menyalahkan siapa? Apakah kita harus terus mencap Sultan Ismail itu menjual budak, menjual opium itu haram? Pada masanya dia itu halal karena menjadi produk unggulan daerahnya, produk kerajaan. Kalau kita menempatkan itu pada posisi sekarang, jelaskan salah dia. Tapi mari kita menempatkan sejarah itu pada masa itu, di mana itu halal. Nah, kembali pada perang rakyat itu, memang perang rakyat itu adalah setitik dalam segumpal sejarah Bima yang menjadi kelam. Saya sendiri mengakui itu, tapi saya ingin memflashback bagaimana sih sebenarnya situasi pada masa pemerintahannya Sultan Ibrahim ini. Jadi Sultan Ibrahim ini ketika baru dilantik pada tahun 1881, setelah kakaknya, jadi sebelum Sultan Ibrahim itu ada kakaknya Sultan Abdul Aziz. Sultan Abdul Aziz ini digelari Mawa Sempela karena dia meninggal di usia bujang, tidak punya permaisuri. Dia pun meninggal dalam kondisi yang tidak jelas, tidak diketahui sebabnya meninggal gitu. Tetapi kita harus menarik ke belakang dulu bahwa pada masa Sultan Abdullah, jadi Sultan Abdullah punya anak Sultan Ibrahim dan Sultan Abdul Aziz. Sultan Abdullah itu dipaksa oleh Belanda untuk menandatangani long kontrak panjang, yang isinya itu adalah pajak hasil bumi, pajak diri, atau istilah Belanda itu belasting, pajak belasting. Ini sudah ditandatangani oleh Sultan sebelumnya. Berlanjut ke Sultan Abdul Aziz, tetap dia dipaksa untuk tanda tangan ini monopoli perdagangan dan lain-lain itu. Lalu masuk Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim itu pada awalnya dia menolak, tapi dia dipaksa untuk menandatangani. Lalu muncullah kelompok di istana ini. Ada dua kelompok, yaitu kelompok yang membela kepentingan Belanda dan kerajaan itu, dan kelompok yang menolak. Dulu itu ulama-ulama Bima itu adalah orang-orang alim. Maka mereka yang tidak setuju itu keluar dari istana. Mereka disebut dengan kelompok Makolosaweki. Jadi dia Makolosaweki ini membangun front perlawanan rakyat. Ningali Selasa Empu Kepak itu kan dia ulama di sini, Pak. Dia imam di sini, Pak. Dia itu mufti.
keluar, kelompok agama itu keluar, tidak setuju dengan Sultan Ibrahim yang dinilai jelas-jelas membela Belanda itu. Keluar, orang Dena keluar, orang Kala keluar dari istana, lost some point, membentuk front pembela rakyat. Tetapi ulama ini masih sayang terhadap Sultan Ibrahim. Diajaklah pada satu pertemuan yang dinamakan pertemuan Cenggu. Sebelum munculnya perang rakyat ini, perang Ali ini ada pertemuan Cenggu, pertemuan Cake. Cake itu Cenggu itu. Sultan Ibrahim sudah menyatakan sikap untuk berdiri di belakang rakyat Ngali. Tetapi setelah kembali ke istana, orang Belanda masuk menghadap. Berubah lagi sikap Sultan Ibrahim. Maka pertemuan kedua adalah pertemuan Godo ketika kantor bupati itu. Sultan Ibrahim meneruskan apa yang menjadi isi long kontrak untuk diterapkan pada rakyat. Akhirnya rakyat melawan. Timbul perang rakyat saat itu. Itulah munculnya perang Ali, perang Kala, perang Dena dan sebagainya itu muncul. Akhirnya membawa korban. Korban ini sebenarnya itulah pintarnya Belanda adu domba ini. Untuk melawan orang Ngali itu pada 3 kali perang. Perang pertama itu dia mengirim pasukan dari Kampung Melayu ini. Tiara do Belanda melawan lewat do Ngali. Dia masuk di 2 jalur, ada yang masuk ke Renda, ada yang masuk ke Monta. Di Monta itu kalah, dipukul mundur. Yang kedua, Belanda mengambil Bugis. Do Bugis melawan serang Ngali, mater sedoa ke Monta ke 10 doa. Sehingga di sana itu ada Rade Bugis di sana di Monta itu. Baru yang ketiga, Gadu Alipsia ada orang-orang Manado, orang Ambon, kau calo do Ngali. Nah sebenarnya inti dari perang raya di sebenarnya adu domba Belanda. Rade Bari agak mati segune bisi do Belanda. Motok ini Belanda hitam. Belanda hitam itu do Kampung Melayu, Aceh, do Bugis, do Manado, Ambon itu yang meninggal di sana. Jadi kita belajar dari sejarah. Adu domba itu cukup memberatkan posisi Sultan Ibrahim pada saat itu. Nah, kembali ke kajian Majal Modra itu, apa yang saya gambarkan itu tadi Adida adalah general perjalanan sejarah Kesultanan Brunei. Lalu terjadi sisi kelam pada masa Sultan Ibrahim, itu adalah faktor lain menurut saya. Tapi peradaban yang dibangun dari awal itu jelas masa Sultan Ibrahim ya pro kontra. Tapi kita harus melihat dari flashback bahwa Belanda sudah memaksa sultan-sultan sebelumnya dengan long kontrak. Lalu Sultan Ibrahim melanjutkan long kontrak. Dia tidak berdaya di hadapan Belanda. Belanda ternyata melakukan adu domba. Tetapi yang harus diingat bahwa setelah Sultan Ibrahim diangkat Sultan Salahuddin, Sultan Salahuddin lah yang melakukan rekonsiliasi dengan orang-orang Ngali, orang-orang Kala, mengangkat kembali Tuan Guru Haji Said sebagai rumah tua. Rumah itu, pangkat rumah itu adalah yang tertinggi di dalam kesultanan. Penasehat, jadi rumah tua Sigi. Istilah rumah tua Sigi itu baru muncul pada masa Sultan Salahuddin karena dia rekonsiliasi semua. Orang Dena diangkat, kembalilah orang-orang yang tadi tercecer di luar itu, ulama-ulama itu menyatu kembali dalam Kesultanan Brunei, memperkuat kembali sendi-sendi sehingga kekuatan Sultan Salahuddin membentuk yang pernah dibubarkan oleh Belanda itu adalah Mahkamatus Syariah, yaitu syarah hukum. Jadi memang jelas dalam long kontrak itu tiluan wara urusan agama dihapus oleh Belanda itu. Belanda menghapus satu lembaga di kesultanan itu yaitu syarah hukum, di mana Islam sebagai fondasinya dihapus. Padahal itu menjadi dasar pertama. Oh iya, 520 ya. Dasar pertama lembaga kesultanan ini. Lalu oleh Sultan Salahuddin dibentuk kembali Badan Hukum Syara.
Itulah kenapa masuk lagi ulama-ulama ngali seperti Ki Haji Said, Ki Haji Muhammad Said, yang ada biografi saya untuk baca. Ki Haji Muhammad Said masuk menjadi hati to'i di sini. Haji Said yang satu itu Rumah Tua Sigi. Nah, Badan Hukum Syara itulah yang kemudian menjadi Yayasan Islam akhirnya. Kantor Yayasan Islam ini. Kelanjutan dari itu. Sayangnya kita setelah bubar Kesultanan Bima 51 itu tidak dipertahankan keistimewaan kita itu. Makanya tadi adalah hilang kita, sama dengan Haram Jaga yang tidak tahu sejarah. Kita menjadi sebuah negeri yang bergabung dengan NKRI itu menjadi negeri yang sekuler, tidak lagi berbasis itu. Karena yang diminta oleh Sultan Salahuddin itu, Kerajaan Bima adalah suatu daerah istimewa yang berdiri di belakang Republik Indonesia. Lalu istimewanya Bima itu tidak satu pun terwujud sampai hari ini. Beda dengan Jogja. Pada Kesultanan Bima itu adalah kesultanan yang kedua yang menyatakan bergabung dengan NKRI. Tiwara raja-raja itu bergabung lah Soekarno. Karena konsep Indonesia itu belum jelas juga saat itu yang dibuat oleh Sultan Syahrir. Negara Republik Indonesia ini masih samar. 45 merdeka, baru 49 diakui oleh Belanda melalui konferensi meja bulat. Masa-masa fluktuasi itu diminta oleh Sultan Salahuddin ini bagaimana nasib Bima. Padahal Bung Karno sendiri 2 kali berkunjung ke istana itu. Jadi wajar tadi itu kan kegundahan. Tapi kita harus melihat, tapi ada satu yang memang biasa di Facebook ini mengaitkan dengan hal politik. Bahwa resistensi keturunan Sultan ini menjadi calon bupati dan lain-lain, lalu ditimpakan pada kesalahan Sultan Ibrahim saja. Kan hanya pada satu masa ini, sedangkan masa yang lain belum kita jabarkan semua. Nah inilah yang resistensi sekarang ini, sehingga ada istilah dinasti, politik dinasti dan lain-lain. Kalau menurut saya sekarang pun politik dinasti itu marak. Partai politik ini adalah tidak lebih dari dinasti-dinasti baru. PDIP itu tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Demokrat tidak boleh dimiliki oleh orang lain sekarang. Kan tidak tahu partai itu. Mungkin hanya Golkar, PKS itu yang punya kaderisasi yang bagus. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Ya, ini menarik sebenarnya. Saya sudah memprediksi kalau ini akan lari ke perang ngali, resistensi sebenarnya. Tapi saya ingin memberikan satu pemahaman bahwa itu hanya terjadi pada satu periode Sultan, yaitu Sultan Ibrahim. Saya pun memang mengatakan, berpendapat bahwa Sultan ini salah, karena dia rekonsiliasi. Ya, tapi ada rekonsiliasi setelah itu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik, saya tambahkan sedikit ini supaya bisa memberikan wawasan dan pandangan juga. Mungkin saya akan mengupas sedikit ya, paling tidak 5 menit lah ucapannya. Saya ini calon doktor kebijakan publik. Saya coba melihat bagaimana konteks kebijakan publik dengan falsafah majalah Udaul. Ini sebenarnya yang perlu kita diskusikan juga. Menarik sekali tadi Adinda, saya sangat sependapat bagaimana kalau nilai-nilai budaya itu kita masukkan pada mata pendidikan atau ada di institusi pendidikan tingkat SD sampai pada perguruan tinggi. Ini yang harus kita dorong sehingga kita betul-betul tahu jati diri kita itu siapa. Kalau kita kembali kepada falsafah, negara ini punya falsafah. Ini saya bicara dalam konteks kebijakan publik. Falsafah negara kita itu adalah Pancasila. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Alam, Pancasila ini adalah jati diri kita, jiwa kita. Oleh karena itu kita Indonesia ini adalah Pancasila. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang Bima? Di mana Pancasila kita? Pancasila kita barangkali majalah Udaul. Sehingga kalau saya bicara, kita ini hidup di dalam sebuah sistem yang sangat besar. Dalam arti sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana regulasi tingkat tertinggi itu ada Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya adalah dari mana Undang-Undang Dasar ini diambil? Dari nilai luhur yang namanya Pancasila itu. Oleh karena itu kalau kita kembali kepada identitas kita, ya, dari mana nilai-nilai Bima itu diambil? Ya, tentu dari falsafah yang kita ambil,
barangkali majalah Budawi. Oleh karena itu, untuk mewarnai bagaimana perilaku kita, sikap kita, tindakan kita, seharusnya kita harus majalah Budawi. Menjadi pemimpin yang majalah Budawi. Setiap kita ini adalah pemimpin, minimal pemimpin untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus bisa membawa diri kita ini majalah Budawi. Maja kepada diri sendiri dan orang lain, maja kepada Tuhan. Ini yang harus kita tanamkan. Sehingga dalam berdiskusi seperti ini, saya ingin katakan, kita tidak menilai benar dan salah. Tetapi bagaimana kita mengambil nilai itu menjadi pelajaran agar menjadi tindak dan perilaku kita di dalam memahami konteks kehidupan ini. Oleh karena itu, kalau kita kembali, falsafah kebimaan ini adalah jati diri kita sebagai orang bima. Maka perlu kita itu selalu mencari, mengkaji dari mana dan siapa kita. Sehingga dengan memahami falsafah bima ini, kita akan tahu bahwa kita ini orang bima. Dengan memahami falsafah Pancasila, kita akan tahu kita ini orang Indonesia. Maka negara itu sebagai sebuah sistem harus menyesuaikan sistem lokal kita dengan sistem yang dibangun oleh negara itu. Maka dalam tatanan negara ada yang namanya Undang-Undang Otonomi Daerah. Ini sebenarnya ruh kita untuk membangun daerah. Ya. Bagaimana caranya kita membangun daerah? Barangkali dalam konteks kebijakan publik yang kita adopsi harus mampu menginfiltrasi daripada nilai-nilai budaya lokal. Sekarang ini ada program membumikan Al-Quran. Itu luar biasa itu. Cuman kita kurang bisa menjabarkan bagaimana membumikan Al-Quran itu, mengimplementasikan Al-Quran itu. Saya ini punya program yang saya kembangkan, bisa adik-adik juga nanti bergabung atau terlibat. Saya menyatakan Bang Alam membimakan Al-Quran. Jadi bagaimana menyebarkan Al-Quran itu di tanah Bima, dalam konteks membacanya, dalam konteks mengimplementasinya. Tidak mungkin kita itu mampu memahami Al-Quran secara keseluruhan, tetapi kita pilih satu yang sesuai dengan gaya kita. Seorang mahasiswa, carilah ayat-ayat yang mampu mengkontekstualkan diri Anda sebagai mahasiswa. Seorang dosen, seorang pendidik, bahkan pada akhirnya kita sebagai seorang pemimpin tentu akan kembali ke sini. Falsafah kita majalah Budawi. Oleh karena itu, berbicara budaya itu adalah berbicara diri kita. Semakin dalam kita memahaminya, semakin paham kita terhadap siapa diri kita. Sehingga jangan heran kalau ada orang Bima yang kurang memahami nilai ini, ya kebimaannya patut dipertanyakan. Orang Bima itu harusnya maja la Budawi. Ini yang harus kita camkan. Dalam konteks iman, nah, saya tidak kampanye ini, mohon maaf. Dalam konteks iman, maja la Budawi itu adalah takwa tadi. Ya. Ini ada catatan yang di-share oleh Profesor Umar Mimran. Saya nanti bisa diambil tulisan Prof siapa tadi Bang Alam, yang orang Dompu itu, Samsudin terakhirnya. Dia dosen UPI. Majalah Budawi. Itu Helius. Helius, orang Dompu. Saya ada ini, ternyata ruh daripada majalah Budawi itu ditemukan di Belanda, ada naskah di Belanda sana, ternyata itu diambil juga dalam Al-Quran juga. Oleh karena itu, kenapa orang Bima ini 99% Islam? Ini yang harus kita tanamkan. Maka sebagai orang Islam, kita harus majalah Budawi. Saya pernah disinggung juga dulu, ditanya, kenapa orang Bima ini 99% Islam, kecuali yang di Donggo sana? Bang Alan mungkin tahu. Jawabannya satu, karena Islam itu datang pada rajanya. Bayangkan. Kata raja, rakyat ikut. Tapi kalau di Jawa, Islam itu datang di lingkungan pesisir. Sehingga tidak mungkin kalau rakyatnya masuk duluan Islam, dia akan mempengaruhi rajanya, sangat mustahil. Oleh karena itu, itulah kita. Oleh karena itu, majalah Budawi itu adalah identitas kita sebagai orang Bima. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tidak bermaksud menggurui. Semua yang saya sampaikan ini kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada saya khususnya, dan mungkin Ban Alan sering. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
atas penyampaiannya dari Bang Alan dan Pak dosen. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat dan sebagai spirit kita dalam setiap tingkah laku dan langkah kita, bahwa identitas jati diri kita sebagai orang Bojo, bahwa yang saya simak Bojo itu sesuatu yang abstrak, dan abstraknya Bojo ini itu bisa kita cerminkan pada pribadi kita masing-masing, setidaknya dengan sikap dan tindakan kita sebagai orang Bima bisa ditunjukkan di berbagai tempat dan berbagai aktivitas kita. Ciri khas itu harapannya tidak hilang dan tidak luntur seiring perkembangannya zaman dan berbagai dinamika yang kita hadapi. Jadi mudah-mudahan semangat kajian yang disampaikan dari tadi itu memotivasi kita dan bisa kita jadikan sebagai prinsip hidup, bahkan prinsip perjuangan kita, sehingga tidak terkesan filosofi sejarah, nilai sejarah itu hanya sebagai simbol kita bahwa tiba saatnya kita menyatakan identitas kita dengan bangga mengucapkan, tetapi dalam tindakan dan perbuatan kita jauh dari simbol yang kita ungkapkan, jauh dari falsafah yang kita pahami. Jadi mungkin itu, dan insya Allah di kemudian hari dan kita akan meminta kembali waktu Bang Alan dan Pak dosen, karena ini awal kita mengundang, dan mudah-mudahan selanjutnya kita bisa bertemu kembali dengan Bang Alan, Pak dosen, dan mudah-mudahan hasil kajian ini kedepannya bisa kita pakai sebagai satu rekomendasi. Entah kita rekomendasi itu dalam bentuk apa nanti kita akan bahas lagi di kemudian hari, dan kita bawa kemana hasil kajian itu. Apakah hanya sebatas pemahaman kita atau kita antar ke sesuatu yang bersifat formal, itu PR bagi kita. Mungkin itu yang bisa kita ikuti dan simak secara bersama pada kesempatan ini. Lebih dan kurang juga kami mohon maaf, keterbatasan waktu harap dimaklumi. Oke, yang saya tolong 20 ya. Ini luar biasa ya. Sudah ya? Sudah. Tinggal non formalnya aja. Terakhir, mungkin kata-kata penutup dia begini. Majalah Modal itu adalah satu cita-cita, satu pandangan hidup, satu apa yang disebut dengan fumori tadi itu. Nah, persoalan dalam perjalanan sejarah terjadi naik turun dan lain-lain itu bukan karena majalah Modal, tapi lebih pada situasi yang terjadi pada saat itu, lebih pada hal-hal yang bersifat temporer yang terjadi. Karena kepemimpinan misalnya di Kesultanan itu kan mulai dari pertama, kedua, ketiga jelas dia melawan Belanda. Sultan yang kedua itu harus ke Sombaopu 1, 2. Selain-lain itu karena berperang melawan Belanda. Sultan yang ketiga harus ke Cirebon membantu Trunojoyo itu karena melawan Belanda. Sultan yang keempat, Jamluddin itu yang di penjara di Batavia, meninggal di Tanjung Priuk. Baru 3 tahun kemudian diketahui dia meninggal, kemudian dibawa kembali ke Bima, itu juga melawan Belanda dia. Sultan kelima, Sultan keenam, Sultan yang ketujuh yang perempuan Sultanah Komalasa juga dia karena melawan Belanda. Dia dibuang sampai ke Ceylon, Sri Lanka, dan sekarang makamnya ada di sana. Itu juga karena melawan Belanda. Lalu toh pada perjalanan selanjutnya ada Sultan Ibrahim yang dinilai itu bekerja sama dengan Belanda, itu adalah satu titik dari semesta sejarah kerajaan ini. Tapi ini cukup menarik untuk kita bahas lebih lanjut, dan ada sesi tersendiri nanti kita bahas itu supaya tidak menjadi anak haram jadah dalam sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.